Oke, kita lanjut pembahasan soal kompetisi sains madrasah tingkat provinsi tahun 2019. Untuk nomor 21, kita lihat nih. Itu mukadimahnya panjang banget, langsung ke tabel ya. Ini kan ada jenis-jenis asam nih, Ka-nya berbeda. Kira-kira dari jenis-jenis asam ini yang paling asam yang mana? Yang Ka-nya paling besar. Berarti kan yang paling besar yang paling bawah nih. Bisa kalian lihat aja. Yaitu Cl-nya 2 kali, CH-COOH. Ini kan asam asetat yang tersubstitusi Cl 2 kali di atom C-alpanya. Ini asam asetat berarti senyawa karboksilat dasarnya. Terus yang nomor 2 ini tersubstitusi CH3. Itu kan terjadi penurunan keasaman nih. Jadi 1,3 kali 10 min 5 Ka-nya. Terus ketika masuk Cl jadi naik nih. Jadi makin asam, ya kan? 10 pangkat min 3 itu kan asam tuh. Begitu masuk Cl-nya 2 buah, itu menjadi lebih asam gitu. Kira-kira apa sih yang terjadi di situ? Kita lihat pernyataan yang benar tentang data asam karboksilat di atas. Kita lihat yang A ya. Penambahan gugus metil dalam senyawa asam karboksilat dapat meningkatkan keasaman seharusnya karena memberi efek induksi. Kita coba sedikit mereview masalah efek induksi pada senyawa karboksilat ya, teman-teman. Saya udah cari di internet. Ini ada website yang cukup bagus ya. Nah, substituen CH3 ini kan dia bersifat mendorong elektron kalau kita lihat di sini. Karena CH3 ini kan juga tidak memiliki nilai keelektronegatifan yang cukup tinggi, karena dia harus membagi dengan H dan H yang ada di sini, sehingga dia itu lebih mendorong elektron menuju C. Jadi kan CO ini menjadi kurang nukleofili, benar nggak teman-teman? Penumpukan muatan di bagian C. Nah, tapi kalau misalkan F, walaupun O ini tertarik elektronnya menuju C, efek induksi tadi, tapi C ini bisa mentransfer ke C sebelahnya dan tertarik ke F. Jadi saling simbiosis mutualisme lah seperti itu. Jadi F ini mendorong untuk menarik elektron, bukan mendorong untuk mendorong elektron gitu teman-teman. Sehingga kan densitas elektron di bagian O ini kan akan tersebar menuju C, C tersebar menuju C, C ke F. Jadi kalau semakin kurang, maka H kan akan lebih mudah lepas ketimbang yang ini. Ini kan tidak ada sebaran dari O menuju C, sehingga H ini akan semakin sulit lepas. Nah, bisa kalian lihat di sini sebenarnya, due to inductive electron withdrawal, ini kan berarti elektron ditarik melalui efek induksi oleh halogen yang elektronegatif. Berarti semakin elektronegatif, maka efek induktif itu semakin tinggi. Yang withdrawal tadi, yang menarik gitu ya, teman-teman. Jika karakter elektrofili dari karbonil itu menurun, maka sifat asamnya itu juga akan menurun. Jadi kan karakter nukleofili tadi, bagaimana dia menarik elektron. Kalau yang CH3 kan nggak dia tarik, malah dia transfer. Kan begitu. Berarti kesimpulannya adalah semakin tinggi dari keelektronegatifan substituen tadi, itu akan semakin tinggi pula efek induksi yang terjadi untuk yang withdrawal ya. Terus masalah posisi. Kalau misalkan di posisi ini kan atom C di belakang gugus karbonil kan ada namanya nih. Yang di bagian sini kan alfa, ini beta, ini gamma. Kalau yang alfa, ketika ada substituen atom yang elektronegatif, itu memberikan efek induksi yang lebih besar dibandingkan ketika dia masuk ke gamma. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ataupun menuju beta. Sorry, ini yang beta, ini yang gammanya. Kalau yang gamma itu pKa-nya 4,53. Tapi sifat asamnya juga tetap meningkat, teman-teman. Walaupun dia masuk di atom C yang keberapapun. Seperti itu. Karena efek induksi ini walaupun jauh, transfer ini akan tetap terjadi gitu. Nah, maka kesimpulannya apa? Kita kembali ke soal tadi. Penambahan gugus metil dalam senyawa asam karboksilat dapat meningkatkan keasaman karena memberi efek induksi. Itu tidak memberi efek induksi. Metil itu mendorong elektron ke dalam karbonilnya. Ya, berarti ini salah. Adanya substituen alfa klorida dapat meningkatkan keasaman karena atom klor yang memiliki keelektronegatifan tinggi dapat mempermudah ionisasi hidrogen. Ini benar. Berarti jawabannya B ya. Senyawa CH-Cl2-COOH memiliki tingkat asam yang paling rendah karena memiliki banyak substituen. Salah ya. Makin banyak substituen, itu makin asam. Kita bisa lihat tadi di sini A ini. Ini untuk 1F itu hanya 2,5 Ka-nya. pKa maksud saya, ketika masuk 3 buah F itu menjadi 0. Sangat asam banget gitu. Jadi efek induksinya makin kuat. Jadi ini salah. Terus yang nomor D, senyawa CH-Cl-COO- merupakan basa yang lebih kuat daripada CH-COO-. Nah, ini kita lihat dulu Ka-nya. CH3COOH itu Ka-nya 1,8 kali 10 min 5. Tapi kalau CH3Cl-COOH yang bagian nomor 3 ini, itu 1,4 kali 10 min 3. Berarti yang paling kuat asam itu Cl, CH2, COOH. Ya, ini paling kuat asamnya karena lebih besar daripada yang di atas.
Berarti kalau si ClCH2COH paling kuat asamnya, maka konjugatnya akan lebih lemah dibandingkan CH3COH gitu. Kan gitu ya menurut teori Bronsted-Lowry. Maka jawaban ini terbalik. Seharusnya merupakan basa yang lebih lemah gitu ya dibandingkan dengan CH3COO-, teman-teman. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 22, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk hidup secara sempurna bla 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 bla. Konsentrasi oksigen terlarut yang terkandung di dalamnya sangat rendah, namun mikroorganisme mampu memanfaatkan oksigen yang sangat sedikit itu untuk respirasi katanya. Sejumlah bakteri dapat mengekstraksi oksigen dari ion sulfat melalui reaksi oksidasi reduksi untuk keperluan hidup. Namun proses itu dapat mengakibatkan terjadinya bau seperti telur busuk. Tadi kan ion sulfat nih, maka telur busuknya pasti H2S ya. Berikut ini pernyataan yang menjelaskan proses ekstraksi oksigen oleh bakteri. Oke, sekarang kita lihat yang pilihan A. Terjadi oksidasi sulfur dari ion sulfat menghasilkan gas berbau busuk. Tadi kan mengekstraksi oksigen, berarti oksigennya dikurangi gitu. Maka mustahil terjadi oksidasi ya, seharusnya reduksi si sulfatnya. Berarti reaksinya gini, SO4 2- ditambah dengan air ya, pasti dalam air tuh medianya. Terus ada ini, perantara bakteri. Nah, itu menjadi gas yang bau busuk tadi H2S nih hilang nih. Berarti H2S ditambah dengan O2, karena O2-nya diekstraksi untuk proses respirasi tadi. Nah, berarti ini apa yang terjadi? Ini -2 ya, ini -8, S-nya +6. Ini berarti -2 + 2, ini kan 0. Berarti oksigennya kan mengalami oksidasi ya teman-teman. Nah, berarti apa kesimpulannya? Si S ini kan berubah ya. Berarti dari +6 menuju -2. Maka ini mengalami reduksi gitu. Ya, asumsikan aja O-nya terserah nih. Mau dari H2O atau dari OSO4 2-, ya tetap aja. Dua-duanya kan -2 nih. Nah, berarti ini kan -2 menjadi 0 ya. Kita ambil yang H2O misalkan. Mau dari SO4 juga sama aja -2 ke 0. Ini kan naik. Berarti mengalami oksidasi teman-teman. Coba kita lihat. Terjadi oksidasi sulfur dari ion sulfat menghasilkan gas berbau busuk. Salah ya, seharusnya reduksi gitu. Sorry, salah tekan nih. Berarti salah ya. Terus yang bagian nomor 2, bilangan oksidasi atom O pada ion sulfat menjadi 0. Nah, ini saya kurang tangkep maknanya. Menjadi 0 sepertinya ketika menjadi produknya gitu. Kan tadi mengekstraksi oksigen. Kalau kita menganggap seperti itu, maka O2 ya betul menjadi 0. Ya kan? Kita tahan dulu deh. Bilangan oksidasi atom S naik menjadi +2. Salah ya, seharusnya -2 gitu. Bukan naik pun turun seharusnya. Berarti nomor 3 salah. 1 salah, 3 salah. Kan nggak mungkin 4 saja. Tidak ada pilihan 4 saja. Dan nggak mungkin juga 2 saja gitu. Berarti 2 dan 4. Coba kita cek yang 4. Bau busuk terjadi karena terbentuk ion S2-. Ya, kita asumsikanlah H2S itu merupakan bagian dari H+ dan S2- gitu ya. Berarti kita anggap aja lah S2- ini datang dari H2S ini. Nah, seperti itu kira-kira asumsi si soal. Maka jawabannya 2 dan 4, berarti C. Ya, kita lanjut soal nomor 23. Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang mudah rusak. Bla 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 bla. Intinya gini, para ulama berpendapat bahwa pangan yang ditambahkan pengawet dengan kadar yang tidak membahayakan dan tidak berasal dari bahan najis, maka diperbolehkan sesuai kaidah fikih katanya. Diketahui suatu minuman kaleng yang mengandung pengawet natrium benzoat dikatakan berbahaya jika memiliki titik beku lebih rendah dari ini. Lebih rendah ya, bukan lebih tinggi. Jadi makna lebih rendah itu bukan di atas 3,5 tapi di bawah gitu loh. Jadi kalau misalkan di deret bilangan 0, di sini -2,5, di sini -3,5, di bawahnya -4,0. Nah, berarti yang lebih rendah tuh yang -4,0. Kalau lebih tinggi berarti -2,5 di atasnya. Oke, nah jadi gini katanya, suatu sampel 12,5 mili minuman kaleng, Rho-nya diketahui, mengandung 20% natrium benzoat, Mr diketahui sebagai bahan pengawet. Apabila sebelumnya minuman kaleng membeku pada suhu -1,3 derajat, maka bagaimana hukum minuman kaleng tersebut setelah penambahan natrium benzoat? Berarti kita anggap aja yang -1,3 ini adalah TF pelarutnya gitu. Walaupun minuman kaleng sebelumnya kan ada banyak campuran tuh. Kita anggap itu sebagai standarnya yaitu pelarutnya gitu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu dulu informasi yang diketahui apa. Suatu sampel 12,5 mili minuman kaleng mengandung 20% natrium benzoat. Jadi minuman kalengnya udah ada natrium benzoat di dalamnya.
Berarti kan itu kita dapat massa larutan ya. Berarti massa si minuman itu tinggal kita kali aja, kan udah ada volume dan rho-nya tuh. Volume kali rho, volumenya 12,5, rho-nya itu 1,6. Ini kan cm pangkat 3, nanti kena coret dengan mili ini. Maka ini jadinya 20 gram, udah saya cari. Terus kita bisa cari massa si natrium benzoatnya. Berarti massa si natrium benzoat, kan tinggal kali aja persennya dengan si minuman tadi. Benzoat yaitu berapa tuh? 20 kita kali 0,2. Berarti 4 gram, benar ya? Karena kan tadi persennya 20%, massa larutannya 20. Sehingga apa kesimpulannya? Massa pelarut, nah berarti minuman itu tanpa natrium benzoat ya. Massa pelarut tinggal dikurang aja, 20 dikurang 4, jadinya 16 gram gitu. Oke, nah katanya apa lagi? Mr natrium benzoat sudah ada 1,44 ya. Apabila sebelumnya minuman kaleng membeku pada suhu min 1,3. Berarti itu kan TF pelarutnya tanpa pengawet. Iya kan? Kan diketahui KF nih. Ya asumsi aja itu sebagai pelarutnya gitu. Karena nggak ada informasi lain. Berarti TF pelarut diketahui min 1,3 derajat dengan KF diketahui yaitu 1,44. Yang ditanya bagaimana hukum minuman kaleng tersebut setelah penambahan natrium benzoat. Ya ini kan sifat koligatif ya, konsepnya ke situ. Berarti gimana nih? Delta TF sama dengan KF dikali gram per mr kali 1000 per P ya. Gram ini maksudnya terlarutnya gitu. Jadi delta TF-nya kita cari dulu, kita cari delta TF-nya dari sini ya. Nanti baru bisa dapat TF si larutannya setelah penambahan natrium benzoat. KF-nya kan 1,44, untuk gramnya tadi 4 ya, udah kita cari. Mr si natrium benzoatnya 144 kali 1000, untuk pelarutnya berarti berapa tadi? 16 ya. Setelah saya cari, biar cepat, itu dapatnya 2,5. Nah, 2,5 derajat Celcius. Ups, hati-hati teman-teman, kita tertinggal sesuatu. Apa itu? Ini kita kali I, hampir saja lupa. Loh, kenapa kita kali I? Kan tadi ceritanya natrium benzoat itu garam pastinya ya kan? Semestinya kalau dia garam, dia akan mampu memberikan ion-ion yang nantinya akan mempengaruhi konsentrasinya sebenarnya. Tadi waktu di molalitas. Jadi kan rumus natrium benzoat itu kan C6H5COONa. Ini kan bisa terionisasi nih. Jadinya C6H5COO- ditambah Na+. Berarti jumlah ionnya itu ada 2. Karena tidak ada alfa di soal, berarti kita anggap dia terionisasi sempurna, berarti I-nya 2. Ini kita kali 2 berarti. 2,5 kali 2 jadinya 5 derajat Celcius. Oke ya, hampir saja. Berarti TF larutan itu adalah TF pelarut kita kurang dengan delta TF. Gitu ya. TF pelarut tadi berapa? Min 1,3 kita kurang dengan 5. Maka jadinya min 6,3 derajat Celcius. Wow, nilainya sangat rendah banget ya dari batasan yang diberikan di soal tadi. Katakan pengawet natrium benzoat dikatakan berbahaya jika memiliki titik beku lebih rendah dari ini. Maka jawabannya udah pasti C, ya kan? Kan min 6,3 itu di bawah min 3,5, berarti lebih rendah. Maka kalau sudah lebih rendah berarti haram hukumnya. Ya, seperti itu. Kan berbahaya tadi. Oke, soal nomor 24. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan warna-warna yang menambah keindahan alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam surat Fatir ayat 27 sampai 28. Kita singkat terus. Apabila sebuah elektron dalam suatu atom tereksitasi dari keadaan dasar N1 ke keadaan dasar N3, maka dari pernyataan berikut ini, pernyataan yang benar adalah yang nomor 1 nih. Ionisasi elektron N ketiga membutuhkan energi lebih besar dibandingkan dengan keadaan dasar. Jadi keadaan dasar ini kita anggap aja keadaan pada N1 ya. Ground state-nya di situ kita anggap. Untuk kasus ini kita bisa menggunakan perhitungan energi elektron pada atom hidrogen. Kan sama aja sebenarnya. Jadi persamaannya begini. Energi elektron pada kulit tertentu itu sama dengan min 13,6 per N kuadrat. N itu kulit gitu loh teman-teman semua. Oke, nah jadi katanya nomor 1 gini, ionisasi elektron N ketiga membutuhkan energi lebih besar dibandingkan dengan keadaan dasar. Ini tinggal kita coba aja gitu. Kalau N-nya 1, ini saya udah cari, berarti energinya itu adalah min 13,6. Kan N ini kuadrat 1 jadi tetap 1 gitu kan. Kalau N-nya 2, berarti nanti energi elektronnya itu udah saya cari min 3,4. Oh ya, ini satuannya elektron volt ya.
Kalau N ketiga, berarti nanti energinya itu adalah min 1,51 elektron volt. Nah, berarti kalau kita lihat dari pernyataan 1, ionisasi elektron N ketiga membutuhkan energi lebih besar dibandingkan dengan keadaan dasar. Nah, ini tanda minus ini tidak sama dengan eksoterm atau endoterm gitu. Artinya semakin minus, artinya dia semakin besar energi yang dibutuhkan untuk proses ionisasi tadi gitu. Perlu dibedakan ya, ini mengionisasi bukan mengeksitasi gitu. Kalau mengeksitasi kan berarti dari kulit tertentu ke kulit tertentu, perpindahan elektron. Nanti ketika emisi kan dari kulit tertentu ke kulit tertentu juga. Ini ionisasi. Berarti dari kulit itu dia melepaskan elektronnya. Ya kemana lah dia lepaskan. Nah, jadi cukup logis sih sebenarnya pada kulit ketiga itu energi ionisasinya akan sangat kecil ya dibandingkan dengan kulit pertama gitu. Karena pada kulit pertama kan elektron akan sangat dekat dengan inti ketimbang pada kulit yang ketiga. Berarti kan logikanya di kulit keenam energi elektron akan semakin kecil lagi, benar nggak? Akan semakin mudah lagi dia melepas elektron. Dibedakan ya, nanti jangan kalian nganggap kalau elektron pada kulit keenam, oh berarti oksigen gitu. Beda lah, oksigen kan sudah atom berelektron banyak, pasti perhitungannya akan lebih kompleks lagi. Ada faktor interaksi tolakan elektron-elektron, gaya tarik inti terhadap elektron, dan sebagainya lah, banyak lagi. Nah, jadi begitu, semakin negatif, maka semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Maka yang nomor 1 ini udah pasti salah ya. Sekarang yang nomor 2, jarak rata elektron N3 ke inti atom lebih jauh dibandingkan dengan keadaan dasar. Ini udah bener ya, nggak usah dicari lagi. Berarti kan N ketiga akan lebih jauh dibandingkan N pertama atau N kedua gitu. Ini nggak usah dicari lagi. Panjang gelombang emisi cahaya saat elektron turun dari N sama dengan 3 ke N kedua lebih pendek dibandingkan dari N3 ke N1. Kita cari selisihnya dulu. Jadi yang pertama untuk N3 menuju N2. Ini kan mengemisikan ya. Berarti kita cari dulu delta E-nya, delta energinya berarti kita kurangi aja nih. Dari N yang ketiga ke N yang kedua. Berarti N ketiga berapa tadi? Min 1 itu ya. Min 1,51 kita kurang min 1 berapa? Min 34 ya. 3,4. Ini udah saya cari, dapatnya itu plus ya, 1,89 elektron volt. Untuk N yang dari 3 ke N1, coba kita saksikan. Ini berarti delta E-nya adalah min 1,51 dikurang min 13,6. Maka dapatnya itu adalah 12,09 elektron volt. Berarti dibutuhkan energi yang, bukan dibutuhkan, emisi ya. Berarti dilepas energi yang cukup besar dari N3 ke N1 ketimbang N3 ke N2. Berarti logikanya apa? Untuk mencari panjang gelombang, itu kan panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi, bener ya? Nah, kita punya persamaan gini. Ini kan berarti dalam delta E ini ya, sama aja. E sama dengan HC per lambda. Jadi boleh aja ini digunakan delta E tadi. Nah, berarti logikanya ketika delta E-nya besar, maka lambda kan akan kecil. Kita nggak perlu cari, ini kita mengandaikan aja. Ketika delta E-nya besar, maka lambda kecil. Berarti kan semakin pendek. Berarti dari N3 ke N2, delta E-nya kan kecil nih, maka lambdanya akan besar. Kalau yang delta E N3 ke N1, itu kan besar delta E-nya, maka lambdanya akan kecil. Berarti pernyataan nomor 3 itu salah. Terbalik, seharusnya N3 ke N2 itu lebih panjang dibandingkan N3 ke N1. Jadi bukan lebih pendek gitu ya. Ini boleh kalian cari nanti, kalian coba aja buktikan nilai lambdanya berapa. Tapi ini ubah dulu ke dalam joule. Karena kan konstanta Planck ini kan dalam joule nanti. Ya, untuk ubah ke joule itu 1 elektron volt ya, itu sebanding dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 joule, teman-teman. Nanti dicoba aja ya. Oke, kan tidak ada jawaban 2 aja, pasti 4 juga benar. Coba kita lihat. Panjang gelombang yang diemisikan ketika elektron kembali ke keadaan dasar dari N3 sama dengan yang diserapnya. Itu pasti benar ya. Pasti seimbang gitu. Jadi ketika elektron pada kulit pertama, saya ilustrasikan dulu deh. Misalkan ini inti atom ya. Nah, jadi ketika si elektron ini pada kulit pertama, itu kita eksitasi ke kulit ketiga misalkan. Ini kita eksitasi kemari gitu ya. Nah, ketiga, berarti kan dia nanti butuh energi nih. Nah, butuh energi gitu. Artinya ketika dia, ini kan eksitasi ya. Eksitasi. Nah, artinya ketika dia kembali lagi ke kulit yang pertama, berarti kan melepas energi.
Nah, melepas energi, berarti di sini emisi namanya ya. Ya, maksudnya ini eksitasi elektron ya. Ketika ini kembali kemari, berarti kan mengemisikan energi gitu, teman-teman. Nah, pasti akan sama ya. Kan tingkatan energinya tadi sama gitu, tidak ada perubahan. Ya, kita anggap sempurna lah sistem ini. Nah, berarti ketika dia akan ke kulit tertinggi, energinya pasti sama. Ketika dia juga akan harus kembali ke kulit yang lebih rendah, seperti itu. Oke, maka 4 itu benar ya teman-teman semua. 4 benar, 2 benar berarti 2 dan 4. Maka jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 25. Bla 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 bla. Nah, jadi reaksinya itu cis stilben menjadi trans stilben. Itu dalam kesetimbangan. Saya tulis dulu deh. Cis stilben itu setimbang menjadi tran ya. Trans stilben juga. Nah, ini kita buat analisisnya dulu karena reaksi kesetimbangan mula-mula reaksi sisa gitu teman-teman. Ini kita coret ya. Apa sih informasi yang diketahui di soal? Konstanta kesetimbangannya diketahui nih, Kc-nya itu 24. Dengan konsentrasi awal cis stilben itu 0,85, itu kata dia, konsentrasi cis stilben dan trans stilben dalam keadaan setimbang berturut-turut. Ya, ini kita tinggal misalkan aja. Ini boleh X ya. X berarti di sini kan 0,85 dikurang X, ini berarti X. Kita gunakan aja Kc untuk mencari X ini teman-teman semuanya. Berarti gimana nih? Ya, Kc sama dengan si trannya dulu kan ya. Berarti si transnya dulu dibagi dengan yang bagian cisnya. Kc-nya kan 24. Transnya berapa? X ya. X per 0,85 dikurang X. Ini tinggal kita kali silang aja. Setelah saya kali silang, ya kan, ini dapat, kali silang dulu deh, 24, 0,85 kurang X, sama dengan X. Ini setelah dikali silang, berarti dapatnya nih 20,4 kurang 24X sama dengan X. Maka di sini 20,4 sama dengan 25X. Ya, gitu ya. Maka X sama dengan, tinggal bagi aja, 20,4 per 25, itu dapatnya udah saya cari 0,816. Oke, X-nya punya siapa tadi? Ya punya trans stilben. Berarti satu-satunya jawabannya, nggak usah dicari lagi. Ini kan dia. Ini kan punya si trans stilben berturut-turut katanya. Oke, kalau begitu jawabannya udah pasti A ya. Tidak perlu berlama-lama. Oke, soal nomor 26, penyakit AIDS, bla 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 bla. Struktur AZT digambarkan. Ini kok dihambarkan? Sorry, terjebak offset nih. AZT itu ini ya, obat untuk mengurangi replika virus HIV. Ada di teks, kalian baca aja. Pernyataan berikut tentang struktur AZT katanya. Jumlah atom karbon terhibridisasi sp3 itu sama dengan 6, untuk sp2-nya sama dengan 4. Kita langsung aja deh ya, nggak usah teori lagi, atau sedikit deh, biar nggak bingung nih teman-teman. Kalau yang sp3, kalian ingat aja yang atom C itu punya 4 tangan, ini paling mudah mengingatnya, 4 tangan gini. Nah, ini kan berarti ada 4 set orbital hibrida gitu, maka sp3. Nanti kalau misalkan ada 3 tangan, maksudnya 3 yang dia ikat gitu ya, misalkan begini, begini gitu. Nah, berarti kan kalau ada ikatan rangkap, dia kan terhitung satu set nih, satu domain. Maka ini kita anggap sebagai sp2 gitu. Tapi nggak mesti hanya ikatan, elektron bebas juga boleh. Orbital hibrida tuh boleh elektron bebas, boleh elektron ikatan. Saya udah bahas detail nih ya di soal OSP 2019. Nanti coba kalian cek aja. Detailnya di situ udah saya bahas gitu ya. Nah, jadi begitu aja ingatnya. Nah, kalau misalkan bentuk C-nya seperti ini, nah misalkan begini, ini kan terhitung 2 domain ya. Artinya ini SP gitu. Boleh aja kalau mau buat C rangkap 3 begini. Nah, ini kan juga satu domain. Ini berarti satu orbital hibrida, maka ini juga dianggap SP. Itu cara cepatnya ya. Teorinya ada saya bahas detail di OSP 2019. Nah, berarti yang mana nih yang SP3? Berarti C yang ini. Coba kita lihat. Ini kan dia mengikat H, satu set orbital hibrida. Ini satu set, ini satu set, ini satu set. Oke ya, ini berarti SP3. Terus yang ini satu lagi. Ini juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk. Satu lagi di mana? Ini ya, tersimpan dia di atas tuh, sembunyi. Oke, berarti ada 6, maka betul. Terus ada 4 SP2. Mana SP2 yang C-nya? Nah, ini SP2 ya, saya tandain dengan warna lain deh. Ini SP2 di sini, betul ya? Terus ini SP2, ini juga SP2, ya kan? Ini betul ya? Kan di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, berarti ini SP2. Satu lagi di mana? Coba, ayo. Di sini ya. Nah, ini. Oke, nah betul ya. Ini kan 1, 2,
3 ke bawah. Oke, berarti ini betul juga nomor 4. 1 betul, 3 betul. Nah, coba kata yang nomor 3 apa? Atom pusat N itu hibridisasinya sp, ini betul ya. Berarti kan di sini 1, di sini 1. Nah, ini sp. Nah, biar cepet gitu loh. Jadi nggak perlu lama-lama. Terus yang nomor 2, terdapat 33 ikatan sigma. Aduh, ini capek banget nih nyariknya. Atau yang pi aja deh dulu. Saya gunakan tinta lain. Pokoknya gini, setiap ikatan antar atom itu wajib ada 1 sigma. Sisanya pi. Berarti kan ikatan rangkap itu ada pi. Ikatan pi yang mana? Ini 1. Terus ini 2 nih. Ini 3. Ya kan? Ini 4. Ini 5. Berarti 5 pi-nya, betul ya? Ikatan sigmanya coba kita hitung. Yuk, ada 33 enggak ya? Kita mulai dari sebelah kiri dulu deh. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini kan ada 3 buah. Berarti 31, 32, 33. Oke, berarti 33 ini benar. Terus nomor 4. Sudut ikatan COH terletak di samping cincin 5. Berarti yang di sebelah kiri, yang bagian sini nih. Saya kasih tinta lain ya. Nah, berarti yang bagian ini. Saya tandai A nih, yang saya bulatin di sini. Nah, ini. Itu katanya gini. Sudutnya 180. Salah ya. Ini kan sp3 nih hibridisasinya. Coba saya representasi kemari ya. Berarti gini, O. Terus di sini C. Ini kan ada 2 elektron bebas. Di bagian sini hanya gitu. Ini kan bentuk elektronik dari tetrahedral ya. Struktur dasar elektronnya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kan berarti sp3. Nah, struktur elektronik awalnya kan berarti tetrahedral gitu. Jadi sudutnya nggak mungkin 180 ya. Pasti sekitaran 107 atau 109 atau berapalah. Yang pasti tidak mungkin pas 180. Maka jawaban yang nomor 4 itu salah. Jadi 1, 2, 3, maka jawabannya adalah A. Oke, bisa semua ya insya Allah. Oke, soal nomor 27. Ahmad ingin mengetahui kelarutan dari garam MZ2 dalam air, namun data KSP dari garam itu tidak diketahui. Dia hanya dapat ilustrasi seperti ini. M2 plus itu yang merah, Z min yang hijau. Katanya gini, volume larutan diketahui sekian, ini volumenya, kecil banget nih volumenya. Dan massa molarnya itu MZ2 360. Jika dinyatakan dalam gram per mili, berapakah kelarutan garam MZ2 tersebut? Kita butuh tahu dulu MZ2-nya ada berapa di dalam sistem ini gitu teman-teman. Jadi untuk mengetahui ada berapa, kita tentuin dulu M-nya berapa gitu. M2 plus kan berarti ada 6 nih. 6 bola ya, 6 buah atau 6 partikel. Untuk si Z min itu berarti ada berapa nih? Ada 12 partikel ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, M itu mengikat 2Z. Benar ya? Z-nya ada 12. M-nya ada 6. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari campuran 2 jenis partikel ini, maka kita akan dapat MZ2 itu sebanyak 6 partikel. Benar nggak? Benar ya? Karena kan 1M 2Z gitu. Oke, karena 6 partikel, kita cari mol dulu. Menggunakan mol. Menggunakan ini rumus yang ada Avogadro itu. Berarti di sini kita cari dulu mol si MZ2 itu sama dengan JP, jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. JP-nya kan 6. Avogadro berapa? 6,02 dikali 10 pangkat 23. Saya udah cari, dapatnya 9,96 dikali 10 pangkat min 24 mol, teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mencari kelarutan dari garam MZ2. Di sini dia bilang kelarutannya itu dimau dalam gram per mili gitu. Berarti kalau gram per mili, kita modis aja sedikit rumusnya. Berarti kelarutan dari si MZ2 sama dengan, ini kan mol kita ubah ke gram, berarti gimana caranya? Mol kita kali dengan MR kan begitu. Kita bagi dengan volume ya. Berarti molnya tadi 9,96 kali 10 min 24 mol. Itu kita kali dengan MR-nya berapa? 3 itu ya. 360 gram per mol. Terus kita bagi dengan volumenya. Volumenya begini. 1,0 kali 10 min 18 liter. Nah, berarti berapa jadinya nih? Jadinya itu adalah 3,56 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter. Jadi kalau kita ubah ke mili, karena kan dia minta dalam mili nih, teman-teman.
Maka jadinya nanti berapa nih? 3,56 kali 10 min 6 gram per mili. Oke, maka jawabannya itu B, teman-teman ya semua. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Mangan merupakan suatu unsur yang terdapat dalam enzim oksida dismutase. Unsur mangan mudah mengalami oksidasi sehingga berperan sebagai zat antioksidan pada beberapa jaringan penting di dalam tubuh. Jadi reaksinya sudah ada di bawah ini, tinggal kita setarakan aja. Yang ditanya adalah dalam Al-Quran koefisien air pada reaksi tersebut sama dengan nomor surat. Kita perlu tahu dulu kalau Anissa itu kan nomor suratnya 4 ya. Kalau An-An'am itu 6, kalau Al-A'raf itu 7 ya. Kalau An-Anfal itu kan 8. Jadi kita cari aja koefisien H2O-nya berapa, nanti cocokin aja dengan nomor surat mana yang sesuai dari pilihan jawaban. Oke, kita tulis dulu reaksinya biar memudahkan kita ya. Berarti Mn2 plus kita tambah dengan BiO3 min, terus kita hasilkan menjadi MnO4 min tambah Bi3 plus ditambah dengan H2O. Kalian biasanya pakai metode apa untuk menyetarakan ini? Kalau saya sih lebih enak pakai metode bilangan oksidasi, lebih cepat gitu. Oke, berarti di sini kan Mn-nya plus 2, ini berarti min 1, min 6, Bi-nya itu plus 5, Mn di sini kan min 1, min 8, berarti Mn-nya plus 7, untuk Bi-nya plus 3. Ini nggak usah dicari lagi H2O-nya. Ini kan bagian yang kita tambah di akhir sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk si Mn itu berubah dari plus 2 menjadi plus 7. Ini naik sebesar 5. Untuk Bi turun dari plus 5 menjadi plus 3. Sebesar 2 turunnya. Lalu kita kali silang koefisien. Maka koefisien untuk Mn itu jadi 2. Karena dapat dari bilangan oksidasi yang berubah Bi tadi. Untuk Bi jadinya 5. Mn di sini 2. Bi di sini 5. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus sekarang kita tambahkan... di soal disebut suasananya asam. Berarti kita harus menambahkan H+ di daerah yang sedikit muatannya gitu. Nah, kita cek dulu muatan mana yang sedikit. Di sebelah sini kan 4 nih. Plus 2 dikali 2 plus 4. Terus yang bagian BiO3-nya min 5. Untuk MnO4 minnya ini min 2. Ini kan berarti plus 15 ya dikali silang. Maka di sebelah kiri itu jadinya min 1. Di sebelah kanan jadinya plus 13. Kan begitu? Nah, berarti kita harus tambah H+ di sebelah kiri yang paling negatif, supaya min 1 menjadi plus 13. Berarti berapa H+? Ya sudah pasti 14 H+, karena 14 dikurang 1 jadinya plus 3. Oke, nah sekarang H+-nya sudah tahu nih, 14. Berarti berapa H2O-nya? Pasti 7. Karena kan H di sebelah kiri 14, di sebelah kanan itu baru 2, kali 7 jadinya 14. Jadi yang sesuai dengan nomor surat, koefisien H2O-nya 7 adalah Al-A'raf yaitu C. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Penggunaan bahan peledek, salah ketik tuh, untuk membunuh manusia atau merusak lingkungan sangat dilarang oleh Allah, seperti firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 32. Artinya udah saya cari ini di sebelah kanan. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi intinya di sini sebenarnya larangan untuk kita membunuh orang lain gitu ya, yang memang tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain lagi. Oke, nah jadi konteksnya seperti itu. Terus di bawah ini ada senyawa toluena. Dia tanya di sini, manakah pernyataan yang benar tentang senyawa toluena itu? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1. Toluen dapat mengalami reaksi substitusi dengan Br2 menggunakan katalis Fe membentuk P-bromotoluena. Nah, di sini mungkin bukan Fe kali ya, tapi FeCl3 gitu. Karena kan harus asam Lewis ya. Kalau Fe aja nanti tunggu bereaksi dulu kali dengan Br2-nya. Baru nanti kita reaksikan dengan si benzena yang ada substituen toluen gitu ya. Untuk toluena ini sendiri, metil merupakan gugus aktivasi sehingga dia mengarah ke orto dan para ketika kita akan melakukan substitusi yang kedua. Jadi boleh ke bagian orto, kemari ortonya, atau boleh kita masukkan ke area para gitu. Maka jawabannya ini benar, membentuk P-bromotoluena ya, seperti itu. Jadi kalau kita buat reaksinya kira-kira begini teman-teman semua. Jadi ini CH3. Jadi ketika kita reaksikan dengan Br2 katalis FeBr3, maka produknya itu boleh ke orto ya. Berarti orto itu boleh di mana aja nih? Di sebelah kanan boleh atau di sebelah kiri juga boleh, dan produk lainnya lagi adalah di posisi para gitu teman-teman. Jadi CH3 di bawahnya itu yang Br gitu ya. Jadi boleh orto atau para. Maka asumsinya yang satu itu benar gitu. Toluen dapat disintesis dari benzena dengan metil bromida melalui
reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Itu betul juga. Jadi kalau ada benzena, itu kita reaksikan dengan metil bromida, yaitu CH3Br. Biasanya kalau alkilasi Friedel-Crafts itu kan katalisnya AlCl3 ya. Sama aja, asam Lewis juga gitu. Tapi ini kebetulan karena CH3Br, jadi kita nggak menggunakan AlCl3, tapi Br3. Harus sesuai dengan halidanya apa gitu. Nah, ini reaksinya juga substitusi elektrofili, jadi yang masuk adalah CH3-nya. Nah, seperti ini. Nah, berarti toluennya terbentuk. Berarti benar ya. Nomor 2 benar. Nomor 3 coba kita lihat. Dalam ayat tersebut diperumpamakan bahwa membunuh manusia yang tidak berdosa sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Ini juga benar ya. Jadi jawabannya udah betul nih, 1, 2, 3 gitu. Udah ada pilihannya. Cuma kita cek yang lain. Toluen dapat bereaksi dengan HNO3 dan katalis H2SO4 membentuk senyawa M-nitrotoluena. Berarti kan ini M itu meta, salah ya. Tadi kan kita udah bahas di atas, alkil itu merupakan aktivasi sehingga pengarah orto atau para, jadi tidak mungkin masuk ke meta. Maka nomor 4 itu salah. Nomor 5, dalam ayat tersebut mengandung larangan membunuh orang dan durhaka kepada orang tua. Ini juga salah ya. Bukan durhaka pada orang tua, tapi larangan membunuh orang. Oke, maka jawabannya 1, 2, 3, yaitu A. Oke, soal nomor terakhir, nomor 30. Ion amonium dan nitrat yang terlarut dalam air bereaksi membentuk gas nitrogen. Itu reaksinya sudah ada. Saat bereaksi berjalan, gas nitrogen segera dikumpulkan dalam tabung 500 ml. Berarti volumenya 500 ml ya ini, V-nya. Reaksi berlangsung selama 750 detik dengan laju reaksi pembentukan rata-rata 1,51 kali 10 pangkat min 6 molaritas per second. Berapakah ATM tekanan rata-rata gas nitrogen dalam tabung pada suhu 25 derajat Celcius? Ini nggak perlu disetarakan lagi reaksinya, karena komposisi yang diketahui di soal ini sudah menyatakan nitrogennya gitu. Jadi kita cukup mencari konsentrasi nitrogennya langsung. Berarti kan molaritas si N2 sama dengan, ini kan T, kita kali dengan V-nya, kan begitu? T-nya kan diketahui 750 detik tuh. Detik. Untuk V-nya itu diketahui laju nih ya, bukan volume. 1,51 dikali 10 min 6. Ini kan molaritas per detik ya. Second, ini detik, sorry, ini nggak konsisten. Nanti tinggal kita kali aja. Saya udah cari, setelah saya kali dapatnya 1,1325 dikali 10 pangkat min 3 molar. Oke, nah ini langsung aja kita ubah ke tekanan. Berarti kan P si nitrogen sama dengan MRT, kan begitu. Nah, untuk M-nya 1,1325, ini yang tadi ya, min 3. R itu konstanta gas berapa? 0,082. Suhunya itu dalam Kelvin, berarti 25 itu menjadi 298 ya. Ini udah saya cari, jadi dapatnya itu 0,0276 ATM. Oke, maka jawabannya itu udah pasti B. Bisa ya semua? Oke, terima kasih yang udah pada nonton nih sampai pembahasan terakhir ini. Kalau ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Bisa menjadi revisi buat saya juga. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke.